Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, ceritanya makin seru ya dan makin kompleks. Fang Yuan sudah memenangkan tahap ke-8 dan dia tentu mendapatkan banyak pujian dari para murid serta tetua dari Sekte Bangau Abadi. Pada akhir pertemuan itu juga, kebetulan bagi orang-orang dari murid Sekte Bangau Abadi karena mereka tidak menyangka kalau bisa bertemu dengan Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan justru sudah merencanakan semua ini. Dia dengan sengaja menemui mereka dengan tujuan untuk membawa pulang Fang Zheng. Ya, Fang Zheng dibawa pulang di depan mata semua orang. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Fang Yuan. Apalagi setelah Fang Yuan berkata bahwa semua itu sudah didiskusikan dengan pemimpin Sekte Bangau Abadi. Ya, walaupun semua itu hanya tipuan dari Fang Yuan. Fang Yuan memang ahli strategi yang luar biasa. Dia bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengambil keuntungan. Salah satunya adalah Fang Yuan yang memiliki status sebagai sekutu dari Sekte Bangau Abadi. Maka, mereka percaya pada Fang Yuan. Karena memang keburukan Fang Yuan itu hanya diketahui oleh para petinggi saja. Jadi para murid ataupun tetua tingkat bawah tidak mengetahuinya. Nah, kemudian sekarang bagaimana nasib dari Fang Zheng? Dan sebenarnya apa yang diincar oleh Fang Yuan dengan membawa Fang Zheng? Kemarin ada sedikit yang membuat prediksi di kolom komentar. Dan prediksi itu ya kurang lebih hampir benar. Ya 90% benar lah. Tapi daripada bingung, langsung aja kita sambung ceritanya di part 174. Sorry banget kemarin belum upload ya. Harusnya Jumat siang, sore, malam gitu kan upload ya. Tapi karena kemarin ada kerjaan dan harus lembur sampai nggak tidur, kondisi badan jadi drop dan kemudian baru bisa upload hari ini. Jadi ya, mohon maaf untuk kemarin. Sekarang, setelah sampai di Gunung Danghun, Fang Yuan melemparkan Fang Zheng ke ruang bawah tanah, tepatnya di penjara bawah tanah. Fang Zheng berjuang untuk bangun. Dia berseru dalam hati, "Fang Yuan, kau bajingan keji. Apa yang kau inginkan dariku? Kau sudah membuat perjanjian dengan Sekte Bangau Abadi dan aku adalah tetua mereka. Kau tidak bisa membunuhku." Mata Fang Zheng melotot. Satu-satunya yang bisa digerakkan oleh Fang Zheng hanyalah matanya. Fang Yuan jelas bisa mendengar semua itu, karena saat ini wasiat palsunya masih ada di dalam tubuh Fang Zheng. Maka Fang Yuan pun tertawa dan menjawab, "Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak perlu terlalu gelisah. Tunggu saja di sini dengan patuh." Mendengar itu ekspresi jiwa Fang Zheng berubah muram. Dia berseru lagi dalam hati, "Bagaimana bisa kau mendengarku? Kau bukan tuanku, dan untuk apa aku mendengarkanmu? Kau benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa kau melakukan semua ini?" Fang Yuan tersenyum angkuh dan tidak berniat menjawabnya. Lalu setelah itu, Fang Yuan berkata lagi, "Kau hanya perlu tahu yang harus kau tahu. Selebihnya itu bukan urusanmu. Selain itu, orang yang kau panggil tuan, dia hanyalah sebuah jiwa. Kalaupun dia masih hidup, dia hanyalah seorang Master Gu peringkat 5 pada masa jayanya." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan maju, dan kemudian dia tanpa basa-basi mengambil semua Gu yang ada di dalam apertur milik Fang Zheng. Fang Zheng tidak bisa berontak. Lagi pula saat ini, tubuhnya masih di bawah kendali wasiat bintang milik Fang Yuan. Sementara itu, Tian He yang ada di dalam apertur Fang Zheng gemetar ketakutan.
Dia sempat mencoba melawan, tapi semua yang ia lakukan tidak ada artinya. Semuanya masih ada di bawah kendali Fang Yuan. Belum lagi, ada perbedaan kultivasi yang sangat besar di antara mereka, yang mana itu membuat jiwa Fang Yuan menjadi jauh lebih kuat. Tianhe bergetar sebelum akhirnya dia bicara. Fang Yuan, kau tidak bisa membunuh kami. Bahkan, fakta kalau kau sekarang telah menangkap kami, itu telah melanggar perjanjian aliansi. Kau pasti telah mendapatkan reaksi keras karena melanggar perjanjian ini. Lebih baik kau lepaskan kami. Kau tidak akan bisa menghadapi sekte Bangau Abadi kami. Fondasi kami jauh berada di luar imajinasimu. Namun, Fang Yuan justru menyeringai setelah mendengar ini. Bagaimanapun dia sangat tahu kondisinya sendiri. Lalu Fang Yuan berkata, Tianhe, kita akhirnya bertemu lagi. Pertama aku ucapkan dulu terima kasih, karena berkatmu yang telah menyerang Gunung Qingmao, aku bisa mencapai titik ini dan aku telah mendapatkan begitu banyak peluang. Tapi aku ingin sedikit merevisi apa yang telah kau ucapkan. Memangnya apa yang akan sektemu lakukan padaku? Bahkan jika mereka tahu kalau aku menangkap kalian berdua. Jika kau memang mengenal sektemu dengan baik, kau seharusnya tahu kondisi di antara 10 sekte kuno. Bahkan jika di atas kertas mereka semua memiliki aliansi yang kokoh, namun sebenarnya mereka saling menahan satu sama lain. Pada akhirnya, semua itu hanyalah demi keuntungan sekte mereka masing-masing. Lalu jika bicara tentang keuntungan, apa kau pikir sekte Bangau Abadi milikmu itu akan berani mengambil resiko menyerangku hanya untuk kalian berdua? Apakah mereka sungguh rela kehilangan pasokan gunyali yang didapatkan dariku? Menurutmu, manakah yang lebih penting, gunyali atau nyawa kalian berdua? Pertanyaan itu jelas-jelas langsung menohok Tianhe. Hingga akhirnya Tianhe pun terdiam. Fang Yuan sendiri menyeringai. Lalu dia mengeluarkan ribuan gu, dan dia kembali membentuk gerakan pembunuh pencarian keinginan. Kali ini targetnya tidak lain adalah Tianhe. Daripada kau banyak bicara, lebih baik kau berikan saja informasi yang kau miliki. Segera Fang Yuan menyelami ingatan Tianhe. Selama 2 jam penuh, dia melakukan ini dan mendapatkan semua informasi yang dimiliki oleh Tianhe. Perlahan mata merah Fang Yuan terbuka. Dia bergumam. Tianhe dan generasi pertama Gu Yue. Lalu warisan sejati dari jalur darah. Ini bukan informasi yang buruk. Fang Yuan memang mendapatkan banyak informasi, meskipun tidak semuanya berguna. Lagi pula, Tianhe memang hanyalah Gu Master tingkat fana. Apa yang bisa diharapkan dari itu? Namun, selain semua itu, Fang Yuan juga mendapatkan kenangan saat Tianhe menolak untuk mengambil tubuh dari Fang Zheng. Di sana, Fang Yuan mau tidak mau harus memuji Tianhe atas pendirian teguhnya. Padahal, seharusnya Tianhe bisa mendapatkan wadah untuk dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya, dia menolak dan tetap membiarkan Fang Zheng hidup dan menapaki masa depannya sendiri. Dan setelahnya, Fang Yuan juga menggunakan pencarian jiwa pada Fang Zheng. Dia juga mencari tahu tentang pengalaman yang dialami Fang Zheng selama ini. Ya, sejujurnya dengan kembalinya Fang Yuan membawa Fang Zheng, itu juga adalah salah satu bagian dari rencana yang ia siapkan. Kembali kita harus ingat bahwa Fang Yuan itu sangat ingin hidup kembali alias mendapatkan tubuh manusia. Dan sebenarnya untuk mendapatkan kembali tubuh manusia itu ada banyak cara. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode kepemilikan milik Dongfang Changfan.
yang mana Fang Yuan sendiri sudah mendapatkannya dari warisan Dongfang Changfan. Lantas jika memang seperti itu, mengapa Fang Yuan tidak langsung saja mengambil tubuh dari Fang Zheng? Pertama, metode kepemilikan ini hanyalah salah satu rencana cadangan yang mungkin akan digunakan Fang Yuan di masa depan. Jadi memang perlu kita garis bawahi kalau ini hanya salah satu rencana cadangan dari Fang Yuan. Tetap, prioritas dari Fang Yuan adalah mengembalikan tubuhnya sendiri menjadi tubuh manusia. Karena memang tubuhnya itu memiliki dua aparatur. Ini adalah nilai yang terlalu besar untuk dibuang begitu saja. Jika dia menggunakan tubuh orang lain, maka Fang Yuan akan kehilangan aparatur miliknya. Dia bahkan harus siap untuk menghadapi kenaikan ke ranah immortal sekali lagi jika targetnya adalah orang yang berada di alam fana seperti Fang Zheng. Lalu alasan yang berikutnya adalah Fang Yuan tidak bisa langsung mengambil alih tubuh dari Fang Zheng menggunakan metode kepemilikan. Meskipun metode ini sungguh luar biasa, karena metode ini bisa mengambil alih tubuh mangsanya, namun metode ini sangat rentan terhadap konfrontasi jiwa. Artinya, kalau Fang Zheng masih memiliki dendam yang mendalam pada Fang Yuan, maka itu bisa membahayakan Fang Yuan sendiri di masa depan. Ambil saja contoh pada saat Dongfang Changfan mengambil alih tubuh dari Dongfang Yuliang. Kemudian, di beberapa momen, Dongfang Changfan hampir mati lagi karena para tetua dari klan Dongfang serta Dongfang Yuliang sendiri ingin mengambil alih tubuh dari Dongfang Yuliang. Di momen itu, Dongfang Changfan kehilangan kendali atas tubuh dari Dongfang Yuliang. Dan meskipun hanya sesaat, tapi momen itu bisa sangat berbahaya. Tentu, Fang Yuan tidak mau mengalami hal yang serupa. Makanya, di momen akhir Dongfang Changfan menampilkan kilas balik hidupnya kepada jiwa para tetua serta Dongfang Yuliang, yang mana tujuannya adalah untuk meluluhkan hati mereka sehingga mereka tidak lagi melawan pada Dongfang Changfan. Namun Fang Yuan tentu sulit untuk melakukan semua ini. Dan setelah mempertimbangkan semuanya, memang kalau Fang Yuan ingin menggunakan tubuh dari Fang Zheng, maka dia harus mencuci otak Fang Zheng terlebih dahulu. Atau kembali, pilihan yang lebih aman adalah mengembalikan tubuh zombinya menjadi tubuh manusia lagi. Ya, Fang Yuan sangat sadar bahwa situasinya semakin sulit ke depannya. Saat nantinya keruntuhan istana kekaisaran terbongkar dan dia menjadi buronan, maka Fang Yuan harus mengambil langkah cepat untuk bersembunyi. Salah satu langkah yang bisa Fang Yuan ambil adalah dengan mengambil alih tubuh Fang Zheng. Ya, ini sekali lagi hanya rencana cadangan dari Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan meninggalkan mereka berdua di penjara bawah tanah. Tentu Fang Yuan meminta Little Hu untuk mengawasi mereka. Sementara, dia kembali untuk mengikuti ujian tahap berikutnya. Singkat cerita, Fang Yuan telah melaju di bagian tengah dan dia juga sudah menyelesaikan beberapa ronde tanpa kesulitan. Tentu, semua itu berkat keuntungan kelahiran kembali yang ia miliki. Ia menggunakan ingatannya untuk menentukan titik lemah dari setiap peserta yang di kehidupan sebelumnya menduduki peringkat tertinggi. Dengan semua kemenangan itu, nama Fang Yuan semakin melejit, dan itu membuat semua orang memiliki banyak pemikiran tentang Fang Yuan. Lalu sekarang pada tahap ke-12, kembali Fang Yuan menghadapi salah satu pesaing yang seharusnya berada di peringkat 3 ketika di ronde final kompetisi penyempurnaan tahun ini. Namun Fang Yuan berniat untuk menyingkirkan orang ini sekarang. Jelas tujuan Fang Yuan adalah untuk mengamankan posisinya sendiri. Kini penyempurnaan pun sudah dimulai. Lawan Fang Yuan itu adalah Fang Huai, seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan.
Api Fang Yuan tiba-tiba berkedip, dan kepala merak biru yang sedang ia sempurnakan tiba-tiba berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Fang Yuan tampak masam. Salah satu bahan penyempurnaannya sudah gagal kali ini. Namun semua itu belum berakhir. Fang Yuan masih memiliki merak biru satu lagi. Dia hanya harus mengambil kepalanya. Fang Yuan dengan segera berniat untuk mengambil burung merak biru itu. Tapi ada satu aturan khusus pada tahap ke-12 ini, yaitu peserta dapat menghilangkan satu bahan milik lawannya. Apapun bahan itu, selama belum disempurnakan, maka dapat dihilangkan. Dan lawan juga tidak bisa menolaknya. Karena itu, sekarang keberadaan merak biru bagi Fang Yuan itu adalah hal yang sangat penting. Dia sudah kehilangan satu dan hanya tersisa satu lagi. Di saat Fang Yuan ingin mengambil merak biru itu, Fang Huai mengambil kesempatan ini. Saya ingin menggunakan kesempatan saya untuk menghilangkan bahan penyempurnaan burung merak biru milik Fang Yuan. Segera permintaan itu pun disetujui karena memang burung merak biru itu belum disempurnakan. Lalu burung merak biru itu diambil dari Fang Yuan. Para penonton tersentak. Burung merak biru itu adalah bagian penting dalam kompetisi ini. Tanpa adanya kepala dari burung merak biru itu, maka Fang Yuan tidak akan bisa menyelesaikan penyempurnaannya. Selain itu, di babak ini juga, peserta tidak boleh menambahkan bahan pribadi ke dalam penyempurnaannya. Secara objektif, menurut pengamatan dari para penonton, ini adalah akhir dari Fang Yuan. Fang Yuan tidak akan bisa menyelesaikan penyempurnaan ini. Dia telah gagal. Tapi Fang Yuan tidak terlihat panik sedikit pun. Bahkan saat Fang Huai mulai mengejek Fang Yuan. Fang Yuan, kau kalah hari ini. Kau tidak akan bisa menghentikan langkahku, kata Fang Huai dengan penuh percaya diri. Tapi Fang Yuan mencibir. Bagaimana kau bisa begitu yakin dengan pikiranmu itu? Fang Yuan lalu mengulurkan tangannya, dan di sebelah kanan Fang Yuan masih terdapat tubuh dari merak biru yang sebelumnya Fang Yuan gunakan. Jadi memang sebelumnya Fang Yuan hanya mengambil kepala dari burung merak biru itu. Sekarang, Fang Yuan lalu mengambil tubuh merak biru itu, dan dia mulai menggunakan gu dari jalur darah untuk memproses tubuh dari merak biru itu. Merak itu ini seperti ditelan oleh gumpalan darah. Lalu perlahan-lahan anggota tubuh bagian bawahnya itu mencair, dan kemudian dari bagian leher merak biru itu tampak memancarkan cahaya kemerahan. Perlahan-lahan otot mulai terbentuk, dan tulang pun ikut muncul di sana. Semua orang terkejut sekaligus terpukau atas pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa Fang Yuan adalah ahli dari jalan iblis. Lalu, ini juga bukan pertama kalinya Fang Yuan menggunakan jalur darah. Di seleksi sebelumnya, Fang Yuan juga sudah menggunakan jalur darah, sehingga banyak orang yang sudah mengetahui ini. Lalu sekarang, perlahan-lahan kepala dari merak biru itu sungguh-sungguh terbentuk, dan hampir setengah bagian dari tubuh merak biru itu telah menghilang, dan hampir setengah bagian dari tubuh merak biru itu kini menghilang. Lalu, pada akhirnya, kepala dari merak itu benar-benar terbentuk. Fang Yuan kini bisa mendapatkan kembali kepala merak biru itu. Ini memang adalah pemandangan yang luar biasa. Tapi banyak orang yang mengecam Fang Yuan. Memang pada dasarnya, mereka yang berasal dari jalan kebenaran itu akan sangat membenci jalan iblis. Apalagi kalau jalan iblis itu menggunakan jalur darah. Ya, ini memang sifat asli dari mereka. Jadi tidak perlu heran atas reaksi dari orang-orang ini. Cuman saat ini, pertanyaan yang berkembang di antara penonton itu adalah kenapa Fang Yuan bisa lolos dari penghakiman pengadilan surgawi? Ya, pertanyaan itu akan terjawab nantinya.
Lalu untuk saat ini, Fang Yuan melemparkan kembali kepala merak biru itu untuk disempurnakan. Melihat ini, Fang Huai tampak masam. Fang Yuan kembali memimpin. Memang sejak awal Fang Yuan telah memimpin pertandingan ini. Dia tidak pernah mengendorkan sedikit pun kewaspadaannya. Dia terus menyempurnakan Gu sejak awal. Dan tentu semua ini adalah berkat latihan yang sudah ia jalani di Gunung Danghun sebelum kompetisi. Karena itu Fang Yuan akhirnya dapat memimpin tanpa kesulitan. Sepertinya kau tertinggal lagi, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Fang Huai benar-benar tampak masam, tapi semangatnya belum padam, dan dia berkata dengan penuh keyakinan. Fang Yuan, kau sendiri terlalu cepat merasa senang. Aku bahkan belum menggunakan kartu trufku. Kartu truf yang dimaksud oleh Fang Huai adalah gerakan pembunuh miliknya, yang mana gerakan pembunuh itu dapat mempercepat proses penyempurnaan. Bahkan kecepatannya bisa mencapai 10 kali lipat. Tentu dengan kecepatan ini, Fang Yuan bisa tersusul dan Fang Huai bisa mengalahkan Fang Yuan. Namun sebelum Fang Huai mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya, Fang Yuan sudah mengajukan sebuah permintaan. Aku ingin menggunakan kesempatanku untuk menghapus salah satu material dari Fang Huai. Aku ingin bola mata banteng liar, kata Fang Yuan. Semua orang tercengang. Bola mata banteng liar adalah salah satu material di dalam penyempurnaan ini. Namun jumlahnya memang hanya satu dari awal, dan itu sudah disempurnakan oleh Fang Huai sebelumnya. Artinya saat ini bahan itu sudah setengah jadi. Berdasarkan aturan, peserta tidak bisa menghapus barang yang sudah atau sedang disempurnakan. Penghapusan hanya dapat berlaku pada material yang belum disempurnakan saja. Artinya permintaan Fang Yuan ini tidak dapat dikabulkan. Itulah pikiran dari semua penonton. Para penonton kini tampak bingung, namun Fang Huai justru berkeringat dingin. Fang Yuan berkata lagi, "Mengapa kau tidak menyerahkan bola mata banteng liar yang diam-diam kau sembunyikan? Apakah kau berniat untuk melanggar aturan dari kompetisi?" Fang Huai benar-benar masam. Dia tidak tahu bagaimana bisa Fang Yuan memiliki informasi ini. Sekarang situasinya menjadi sulit untuk Fang Huai. Jika dia menyerahkan bola mata banteng liar itu, artinya dia mengakui di depan semua orang kalau dia berniat curang. Pun jika dia tidak diberi hukuman karena memang dia belum menggunakannya, tapi itu artinya dia tidak bisa menggunakan gerakan pembunuhnya. Tapi di saat yang sama, itu artinya dia tidak bisa menggunakan gerakan pembunuhnya, karena memang bola mata banteng liar itu adalah salah satu syaratnya. Jika Fang Huai tidak bisa menggunakan gerakan pembunuhnya, maka dia tidak akan bisa menyusul Fang Yuan. Dia akan tetap kalah dari Fang Yuan. Lalu, jika Fang Huai tidak menyerahkan dan tetap menggunakan gerakan pembunuhnya, maka nanti Fang Yuan bisa mengajukan keberatan dan kemudian menganulir hasil dari pertandingan ini. Pada akhirnya, manapun jalan yang dipilih oleh Fang Huai, Fang Yuan tetap akan menjadi pemenangnya. Memikirkan semua ini, Fang Huai menjadi marah. Dia lalu melemparkan bola mata banteng liar dan meninggalkan arena. Dengan perginya Fang Huai dan tanpa menyelesaikan penyempurnaannya, maka itu sama saja seperti Fang Huai telah mengakui kekalahannya. Jadi, Fang Yuan pun kini kembali menang di tahap ini. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi karena semuanya berlalu dengan sangat cepat. Dan mereka bahkan kesulitan untuk mengikuti alurnya. Tapi Fang Yuan tidak ambil pusing dan dia pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sisi lain, di benua tengah tentunya, tepatnya di pengadilan surgawi. Para petinggi pengadilan surgawi tengah melakukan rapat
untuk membahas perkembangan dari kompetisi penyempurnaan yang sudah berlangsung. Lalu di antara mereka juga kemudian ditunjuk 2 orang peringkat 8 untuk pergi ke Gunung Kaki Berbulu guna memanen tanda dao keberhasilan yang nantinya akan digunakan untuk memulihkan Gu Nasib. Seperti yang kita tahu bahwa Gu Nasib peringkat 9 adalah Gu inti untuk rumah Gu Menara Surgawi. Karena itu, orang-orang dari Menara Surgawi berusaha mati-matian untuk memulihkan Gu Nasib itu. Untuk memulihkan Gu Nasib, mereka sendiri memerlukan tanda dao keberhasilan atau tanda dao kesuksesan. Tanpa tanda dao kesuksesan, maka itu akan memperbesar resiko kegagalan dan mungkin bisa saja menghancurkan Gu Nasib. Namun prosesnya memang tidaklah mudah. Setelah sekian lama mereka berjuang, saat ini Gu Nasib baru bisa memulihkan diri sekitar 50% jika dibandingkan dengan masa jayanya. Karena itu pengadilan surgawi memerlukan tanda dao kesuksesan. Tapi sebenarnya, bagaimana cara untuk mendapatkan tanda dao kesuksesan itu? Kita perlu tahu karena semua ini akan sangat berurutan, akan sangat berhubungan satu dengan yang lain. Semuanya bermula dari kisah Renzu yang adalah legenda. Ketika itu Renzu baru saja keluar dari hutan kematian dan meninggalkan putrinya di sana. Lalu dia kemudian bertemu dengan pemilik dari tanah terberkati yang lokasinya ada di Gunung Kaki Berbulu. Pemilik tanah terberkati itu adalah bangsa manusia berbulu, dan dia adalah pemimpin tertinggi dari seluruh suku manusia berbulu. Dia adalah yang tertinggi, dan tentu dia adalah yang paling pandai dalam hal penyempurnaan. Ketika itu, sang manusia berbulu itu tengah mengembangkan penemuannya, yaitu Gu kesuksesan, yang sangat memungkinkan dia untuk selalu sukses dalam setiap penyempurnaan jika Gu itu berhasil dibuat. Namun Gu ini ada di peringkat 9. Manusia berbulu itu takut mengalami kegagalan saat mengaktifkannya. Karena jika sampai dia gagal dalam pengaktifannya dan Gu itu hancur, maka jiwanya akan hancur bersama dengan Gu itu, yang artinya itu akan menjadi kematian bagi dirinya. Maka sang manusia berbulu kemudian membutuhkan Renzu yang memiliki Gu diri, di mana dia memiliki perlindungan terhadap dampak yang diberikan oleh Gu itu jika sampai gagal. Setelah menyampaikan semua niatnya, Renzu pun akhirnya setuju dengan manusia berbulu itu. Namun Renzu juga mengajukan syarat dalam kesepakatan ini, bahwa dia ingin menggunakan Gu kesuksesan yang dibuat. Kedua belah pihak setuju, dan akhirnya Renzu mulai melakukan percobaan pertama. Dan percobaan pertama itu gagal. Gu yang dibuat hancur berantakan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa Renzu itu tidak mengalami kerusakan jiwa. Namun rupanya ada konsekuensi lain yang ia alami, di mana ikatannya dengan salah satu Gu peringkat 9 kini telah terputus. Sehingga Renzu pada akhirnya ditinggalkan oleh Gu itu. Ini adalah sebuah kehilangan untuk Renzu, tapi dia masih memiliki harapan besar untuk mendapatkan Gu kesuksesan. Percobaan terus dilanjutkan, hingga Renzu akhirnya kehilangan hampir semua Gu peringkat 9 miliknya, kecuali Gu diri. Renzu benar-benar marah, tapi manusia berbulu itu tidak peduli. Karena bagi manusia berbulu itu, percobaan ini adalah sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Di akhir percobaan itu, dia menemukan sesuatu yang lebih penting, bahwa setiap kali kegagalan terjadi, maka akan tercipta Gu kegagalan di dalam tanah terberkati miliknya. Lalu setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, maka Gu kegagalan itu akan menyatu dan berubah menjadi tanda dao kesuksesan. Jadi setelah itu manusia berbulu itu justru mendapatkan tanda dao kesuksesan. Dan ini adalah sebuah pencapaian besar baginya. Tanda dao kesuksesan itu juga dapat membantunya untuk menyukseskan
proses penyempurnaan Gu yang ia buat. Lalu pada akhirnya manusia berbulu itu menyadari akan pencapaian besarnya ini. Dia merefleksikannya dan menemukan bahwa kesuksesan itu hanya akan muncul setelah mengalami banyak kegagalan. Jika kita belum pernah mengalami kesuksesan, itu artinya kegagalan yang kita alami masih belum cukup atau belum memenuhi jumlah tertentu untuk kemudian melahirkan kesuksesan. Kesuksesan itu ada di antara tumpukan kegagalan. Maka kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya sukses. Bahkan seberuntung-beruntungnya orang sukses, dia pasti telah melakukan langkah pertama. Setelah memikirkan semua itu, manusia berbulu itu pun pergi dengan riang gembira. Sementara Renzu kini tampak frustasi. Dia mencoba untuk menyerang manusia berbulu. Namun, tanah terberkati milik manusia berbulu itu sangat menyulitkan Renzu, sehingga Renzu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan berjuta-juta tahun kemudian, setelah kematian dari manusia berbulu yang dekat dengan Renzu tadi, maka dia meninggalkan tanah terberkati di Gunung Kaki Berbulu. Di dalam tanah terberkati inilah tanda dao kesuksesan diproduksi. Sementara pengadilan surgawi adalah yang mengelola tempat ini, di mana setiap 100 tahun sekali mereka bisa memanen sekitar 36 tanda dao kesuksesan. Namun sebagai gantinya, mereka itu akan mengadakan kompetisi penyempurnaan untuk menghasilkan Gu kegagalan. Karena alasan ini juga, pengadilan surgawi mengadakan kompetisi penyempurnaan untuk siapa saja. Bahkan untuk para Master Gu jalur iblis yang mereka benci. Para Master Gu jalur iblis itu pun boleh mengikutinya. Karena memang pengadilan surgawi itu memerlukan Gu kegagalan, yang mana itu hanya akan muncul setelah ada orang yang gagal ketika menyempurnakan Gu. Inilah yang kemudian melandasi segala aturan di dalam kompetisi penyempurnaan. Tidak ada batasan untuk siapapun yang ingin mengikutinya. Karena dengan begitu, maka akan ada lebih banyak Gu kegagalan yang dapat diproduksi. Kemudian, jika semakin banyak Gu kegagalan yang diproduksi, maka itu dapat menghasilkan tanda dao kesuksesan yang lebih banyak. Kemudian, tadi dikatakan bahwa sekali memanen pengadilan surgawi bisa mendapatkan 36 tanda dao kesuksesan. Pengadilan surgawi kemudian akan mengambil 30 diantaranya untuk memulihkan nasib Gu, sementara 6 tanda dao kesuksesan yang lain akan diberikan sebagai hadiah untuk 6 orang teratas di dalam kompetisi penyempurnaan. Nah, ini juga alasan mengapa Fang Yuan ingin setidaknya mendapatkan posisi ke-6. Selain itu, dari sini kita juga mengetahui asal-muasal dari kompetisi penyempurnaan yang ada di benua tengah. Nah, sekarang kita akan berpindah lagi ke Gunung Danghun. Kita tengok Fang Yuan. Di sana, Fang Yuan menggunakan wujud aslinya, Raja Zombie berlengan 6. Saat ini dia sedang duduk bersila dan memasuki kesadarannya sendiri. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan wasiat bintang. Namun kali ini, Fang Yuan dengan sengaja melepaskan Mo Yao untuk mendapatkan pengalaman bertarung. Akhirnya Fang Yuan dan Mo Yao pun bertarung satu sama lain. Dan saat dia merasa sudah cukup, maka Fang Yuan akan menggunakan gerakan pembunuh miliknya untuk menekan Mo Yao sekali lagi. Inilah metode yang Fang Yuan pakai saat ini. Kemudian, Fang Yuan juga kembali mengorek informasi dari dalam ingatan Mo Yao. Selama pencarian itu, Fang Yuan telah menemukan petunjuk tentang warisan yang mulia setan teratai merah. Selain itu ada juga harta karun Mo Yao dan suaminya Bo King yang ditinggalkan ketika mereka masih hidup. Tempat warisan itu ada di pegunungan Truyang. Ketika itu, Bo King dan Mo Yao dulu pergi menjelajah. Mereka menemukan stalaktit kembang sepatu. Stalaktit ini adalah material abadi peringkat 7.
Namun, yang paling berharga dari stalaktit kembang sepatu itu sebenarnya adalah tetesan hati batu yang akan lahir setiap tahunnya dari stalaktit kembang sepatu ini. Di mana tetesan hati batu ini adalah material abadi peringkat 8. Jumlahnya tidak terlalu banyak, namun harganya sangat mahal. Ketika itu, Mo Yao sendiri mencegah suaminya untuk mengambil stalaktit kembang sepatu. Mo Yao menyarankan supaya mereka menunggu, dan di masa depan, mereka bisa mengambil kembali tetesan hati batu yang sudah dihasilkan. Mendengar permintaan itu, Bo King pun setuju, dan dia segera membentuk formasi besar di tempat itu. Setelah melihat kenangan ini, Fang Yuan menyeringai. Ini sudah bertahun-tahun setelah kematian pasutri ini. Jika aku ke sana dan mengambil tetesan hati batu itu, pasti jumlahnya sudah sangat banyak karena terakumulasi dalam waktu yang lama. Untungnya, Bo King memasang formasi, maka aku tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke sana. Aku pasti akan mengambil material ini di masa depan, dan akan kugunakan sebagai salah satu sumber pemasukanku yang baru. Memikirkan itu, Fang Yuan pun menyeringai. Tapi seperti yang ia katakan, bahwa dia tidak akan mengambil kedua item itu sekarang. Fang Yuan kemudian berpikir lagi. Dia merasa kagum pada Mo Yao, karena Mo Yao benar-benar pandai dalam menyembunyikan rahasianya. Fang Yuan sendiri merasa bahwa Mo Yao menyimpan teknik khusus untuk melakukan ini. Karena itu, Fang Yuan menjadi sangat tertarik dan ingin mendapatkannya. Jika Fang Yuan memiliki teknik ini, tentu teknik ini akan sangat berguna baginya di masa depan. Dia bisa menyembunyikan semua informasi yang tidak ingin dia berikan kepada dunia luar. Meskipun dia dipaksa menggunakan teknik pencarian jiwa, itu tidak akan berguna jika Fang Yuan memiliki teknik ini. Lalu setelah itu Fang Yuan kemudian bangun dan dia kembali pergi ke penjara bawah tanah. Kali ini, Fang Zheng benar-benar dalam kondisi yang aneh. Matanya terpejam tapi ekspresinya terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk yang sangat acak, sehingga kesulitan untuk mendefinisikannya. Ya, namun semua ini memang perbuatan dari Fang Yuan sendiri, jadi Fang Yuan tidak terkejut. Setelah beberapa saat berdiri di sana, Fang Yuan kemudian melambaikan tangannya dan mengakhiri teknik ini. Lalu setelah itu, Fang Zheng pun akhirnya terbangun dengan keringat yang bercucuran di tubuhnya. Dia benar-benar seperti orang yang terbangun karena mimpi buruk. "Bajingan! Apa yang kau lakukan padaku?" teriak Fang Zheng pada Fang Yuan dengan penuh kebencian. Melihat itu, Fang Yuan malah terkekeh. "Saudaraku yang baik, aku hanya menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Apa yang kau lihat itu adalah gabungan ingatanku dan ingatan dari tuanmu. Seharusnya sekarang kau sadar bahwa hancurnya Gunung Qingmao itu bukan salahku. Andai saja tuanmu tidak menyerang Gunung Qingmao, kita pasti masih hidup bahagia di sana sebagai sebuah keluarga." Mendengar itu, Fang Zheng tertegun. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Sementara Fang Yuan tertawa dan kembali berkata lagi, "Saudaraku tercinta, jangan bilang kalau kau tidak pernah menganggap tuanmu yang bertanggung jawab pada kehancuran Gunung Qingmao. Apa kau bahkan tidak pernah curiga kalau tuanmu itulah sang pengkhianat yang sebenarnya?" Kata-kata Fang Yuan memang tajam, dan itu menembus hati Fang Zheng. Pikiran Fang Zheng pun menjadi semakin kacau. Dia menggertakkan gigi dan berteriak dengan penuh amarah, "Diam! Berhentilah bicara! Kaulah iblisnya! Kau yang membunuh paman dan bibi! Kau pembunuh mereka! Jika bukan karena bantuan guruku, aku pasti sudah mati sejak lama. Berhentilah mempermainkan ingatanku dan jangan menghina guruku." Mata Fang Zheng tampak memerah dan tatapannya terlihat sangat tajam.
Setelah sekian lama, mungkin ini adalah kemarahan terbesar dari Fang Zheng. Melihat itu, Fang Yuan justru tertawa. Senyuman melengkung di wajahnya. Lalu dia pun mengejek Fang Zheng. Daripada disebut menyelamatkanmu, tuanmu dari awal hanya ingin memanfaatkanmu untuk menemukan keberadaanku. Apa kau sudah lupa tentang apa yang terjadi beberapa bulan lalu? Sekte yang sangat kau banggakan itu telah menggunakanmu untuk menemukan keberadaanku, sehingga oleh karena itu mereka bisa menyerang tanahku. Padahal kau sendiri hampir mati karena tindakan itu. Bagaimana bisa kau masih mempercayai mereka? Dasar adikku yang bodoh. Diam! Diam! Fang Zheng menutup telinganya dan menutup matanya. Dia tidak ingin mendengar apapun yang Fang Yuan katakan lagi. Tapi Fang Yuan masih terus bicara. Kau memang memiliki kemauan yang lemah. Kau bahkan tidak berani menghadapi kenyataan. Sekalipun kultivasimu di peringkat 5, tapi jauh di lubuk hatimu kau tidak lebih dari seorang anak yang belum dewasa. Jika bukan karena kita ini sedarah, aku pasti sudah meninggalkanmu. Kau adalah adikku satu-satunya. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berhentilah keras kepala dan bergabunglah denganku. Aku pasti akan melatihmu dan membuatmu menjadi lebih kuat. Kau bisa tumbuh dewasa seperti yang seharusnya. Tidak, aku tidak percaya. Kau pembual. Kau pembunuh. Aku tahu bahwa kau ingin aku bekerja sampai mati untukmu. Lupakan saja. Bahkan jika Sekte Bangau Abadi telah memanfaatkanku, aku tidak memiliki kebencian pada mereka. Merekalah yang mengasuhku, bahkan mereka yang memberiku tempat tinggal. Sementara kau menyebut dirimu sedarah denganku, tapi kau tega membunuh paman dan bibi. Mereka juga sedarah dengan kita. Aku membencimu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Teriak Fang Zheng dengan penuh amarah. Fang Yuan tertawa. Dia menggelengkan kepala. Bagus, jika memang itu maumu. Kalau kau memang ingin membunuhku, maka berjuanglah. Akan kunantikan. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan berbalik dan meninggalkan penjara bawah tanah. Fang Yuan memang sengaja melakukan semua ini. Fang Yuan ingin mencuci otak dari Fang Zheng. Dia tahu bahwa prosesnya tidak mungkin akan cepat. Maka dia hanya bisa melakukannya secara perlahan dari waktu ke waktu. Lalu setelah itu, Fang Yuan kembali melakukan penyempurnaan terhadap gerakan pembunuh wajah semi-familiar. Ya, dia masih menyempurnakannya untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, Fang Yuan juga melakukan modifikasi pada resep Gu Air Sak untuk mengurangi resiko kegagalan. Semua kegiatan dari Fang Yuan memang sudah terstruktur dan selalu ada kegiatan tanpa membuang-buang waktu. Dia juga terus mencari kabar terbaru tentang Feng Jinhuang yang nantinya akan menjadi lawannya di masa depan. Seperti kata pepatah, kenalilah lawanmu jika kau ingin menang. Melawan Feng Jinhuang itu tidak ada di dalam ingatan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dalam konteks penyempurnaan, memang dulu Fang Yuan pernah melawan Feng Jinhuang, tapi itu pertarungan fisik. Ini adalah kali pertama Fang Yuan akan melawan Feng Jinhuang di dalam kontes penyempurnaan. Karena itu, Fang Yuan sungguh mencari tahu dan mempersiapkan diri. Berdasarkan informasi yang baru saja ia dapatkan, saat ini Feng Jinhuang itu sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Dia memang memiliki keuntungan dalam menjelajahi alam mimpi dengan menggunakan gu sayap mimpi miliknya. Fang Yuan bergumam, aku benar-benar harus memperhatikan Feng Jinhuang. Kalau tidak,
aku mungkin akan kehilangan warisan invaluable. Tapi jika aku bisa melewati rintangan ini, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan Gu Immortal perubahan. Fang Yuan tampak dipenuhi dengan tekad. Lalu, dia menghitung waktu di dunia luar. Dia teringat akan sesuatu yang sebelumnya sudah ia rencanakan. Maka, Fang Yuan kemudian pergi meninggalkan Gunung Danghun. Di saat yang sama, di wilayah pegunungan Troyang, terjadi pertarungan antara iblis petir yang kejam dengan Dan Qiao. Pertarungan ini bukan sembarang pertarungan. Mereka berdua adalah ahli peringkat 7. Selain itu, mereka juga melakukan taruhan. Keduanya saling memberikan taruhan, dan siapapun yang kalah harus menyerahkan barang yang menjadi taruhan mereka. Singkat cerita, pertarungan mereka berdua tidak terhindarkan dan kini sudah mendekati klimaks. Keduanya memang memiliki kekuatan yang setara, sehingga pertarungan mereka benar-benar berimbang. Dan saat ini keduanya terlihat terluka parah. Sedikit lagi, pemenang dari pertarungan ini bisa ditentukan. Namun tiba-tiba sebuah suara tawa terdengar di telinga iblis petir yang kejam dan Dao Qiao. Kemudian sosok Song Zixing keluar dari persembunyiannya. Sebenarnya sejak awal Song Zixing telah mengamati pertarungan Dan Qiao dengan iblis petir yang kejam. Dia memang dengan sengaja bersembunyi dan berniat untuk memanen keuntungan di detik-detik terakhir. Song Zixing itu memang adalah ahli di jalan iblis. Sikapnya pun selayaknya iblis. Kemanapun dia pergi, dia akan membuat kekacauan dan membuat semua orang punya dendam padanya. Song Zixing, kenapa kau bisa ada di sini? Teriak Dan Qiao. Kenapa? Jelas untuk membunuh kalian berdua, kata Song Zixing tanpa rasa malu. Song Zixing langsung melepaskan serangannya tanpa ragu. Dan Qiao dan iblis petir yang kejam tidak bisa menghindari serangan itu. Melihat semua ini, Song Zixing tertawa puas melihat mereka berdua menderita. Namun, tiba-tiba ada dua buah gerakan pembunuh yang menguncinya dari dua arah. Mata Song Zixing pun terkejut. Dia melihat kedua serangan ini. Bajingan, ini jebakan. Song Zixing tidak bisa menghindar. Song Zixing menerima kedua pukulan itu secara telak dan terluka. Sementara di bawah, iblis petir yang kejam dan Dan Qiao yang semula terluka parah kini telah menghilang. Song Zixing akhirnya sadar bahwa rupanya semua pertarungan yang ia saksikan sebelumnya, termasuk iblis petir yang kejam dan Dan Qiao, itu semua hanyalah ilusi. Kemudian saat Song Zixing melihat sekeliling, dia kini bisa melihat bahwa sudah ada 10 Gu Master dari 10 sekte kuno yang kini berdiri mengepungnya. Song Zixing memang adalah tukang buat onar. Dia suka menjarah, membunuh, dan apapun tindakan kriminal lainnya. Kejahatannya sudah tidak bisa ditoleransi. Karena itu sebenarnya di rapat benua tengah sebelumnya, para petinggi dari pengadilan surgawi juga menjatuhkan hukuman mati pada Song Zixing. Sehingga kemudian mereka meminta perwakilan dari 10 sekte kuno untuk menghukum mati Song Zixing. Akhirnya, sekarang pertarungan 10 lawan 1 tidak terhindarkan. Song Zixing benar-benar menelan pil pahit. Dia mendapat luka serius dan tidak bisa melarikan diri meskipun dia ahli dalam melarikan diri. Sampai pada akhirnya, hanya ada satu cara yang tersisa. Song Zixing menggunakan gerakan pembunuh yang sudah lama ia simpan dan ia jaga. Dia sebenarnya tidak berniat untuk menggunakan gerakan pembunuh ini. Tapi jika dia ingin selamat, dia tidak punya pilihan lain. Gerakan pembunuh yang dia simpan itu adalah gerakan pembunuh dari jalur darah. Kemampuan dari gerakan pembunuh ini adalah menciptakan klon dari potongan tubuh yang ditinggalkan. Klon itu memiliki kemampuan yang serupa dengan tubuh aslinya, sehingga itu dapat mengulur waktu.
Akhirnya Song Sising memutuskan untuk memotong lengan kanannya. Dia melemparkan potongan lengan kanan itu dan segera berubah menjadi klon dirinya sendiri. Orang-orang kemudian bertarung melawan klon itu dan dapat mengulur waktu sehingga Song Sising pergi menjauh. Lalu setelah klon itu dikalahkan, klon itu kembali berubah menjadi potongan lengan kanan. Orang-orang itu kini penuh dengan amarah. Mereka semua pergi meninggalkan lengan kanan ini. Mereka memang tidak berniat membawanya karena lengan kanan ini memiliki pengaturan seperti bom waktu yang dapat meledak setelah beberapa waktu. Kemudian, saat semua ahli itu pergi, ada seorang pemuda berjubah hitam dan mengenakan topeng keluar dari balik pepohonan. Orang ini tidak lain adalah Fang Yuan. Dia sudah tahu semua cerita ini. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan ingat bahwa Song Sising berhasil melarikan diri setelah menggunakan gerakan pembunuh ini. Meskipun saat itu, Song Sising hanya memiliki dada dan kepala saja. Namun meski begitu, dengan menggunakan jalur darah, Song Sising berhasil memulihkan dirinya. Dia kemudian melakukan kultivasi tertutup, dan setelah beberapa ratus tahun kemudian, Song Sising keluar dari pengasingan dengan terobosan yang besar. Keberadaannya benar-benar menjadi masalah besar bagi 10 sekte kuno di masa depan. Namun sebenarnya, Fang Yuan tidak peduli dengan semua hal itu. Karena saat ini yang ia butuhkan hanyalah potongan lengan kanan Song Sising yang terjatuh di tanah. Tanpa basa-basi, Fang Yuan lalu mengambilnya. Dia segera memaktikkan teknik penghancur yang ditanamkan pada lengan kanan ini. Bagaimanapun, Fang Yuan memang adalah Master Gu dari jalur darah di kehidupan sebelumnya. Maka dia dapat melucuti pengaturan ini dengan mudah. Fang Yuan tampak menyeringai, dan lalu dia segera kembali ke Gunung Danghun. Di Gunung Danghun, Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia menggunakan gerakan pembunuh dari jalur darah untuk melakukan transformasi pada potongan lengan Song Sising. Setelah 3 hari 3 malam, akhirnya Fang Yuan menyelesaikan transformasi yang ia lakukan itu. Dan potongan lengan kanan kini telah berubah menjadi kepala dari Song Sising. Tentu, teknik ini hanya merubah wujud dari lengan kanan Song Sising berubah menjadi kepalanya. Itu artinya, di sisi lain saat ini Song Sising masih hidup. Namun, sampai titik ini, sebenarnya, apakah sudah ada yang sadar tentang rencana dari Fang Yuan? Mengapa dia repot-repot mengambil potongan tubuh Song Sising dan kemudian merubahnya menjadi potongan kepala Song Sising? Apakah ada yang ingat? Mungkin banyak yang lupa, karena memang cerita ini sebenarnya muncul di awal bab 700-an, dan baru pada bab ini kelanjutannya diberikan. Jadi sangat wajar untuk lupa. Nah, kita cari tahu aja apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fang Yuan. Setelah Fang Yuan menyelesaikan transformasinya, dia kemudian pergi ke Earth Abyss, lantai ke-41 atau 47 kalau aneh nggak salah. Tempat ini adalah lokasi di mana Fang Yuan sebelumnya meletakkan tanah terberkati bentuk bintang, peninggalan dari Ku Immortal Wan Xiang. Roh tanah Wan Xiang, keluar. Aku membawa kepala Song Sising. Teriak Fang Yuan di tengah kesunyian tempat itu. Dan seketika setitik cahaya bintang perlahan muncul, lalu berubah menyerupai air mancur. Setelah itu barulah muncul pintu dengan tulisan besar di atasnya, tanah terberkati bentuk bintang. Agak mencolok dan aneh memang, karena di saat banyak tanah terberkati tidak memiliki pintu masuk, namun tanah terberkati bentuk bintang ini justru sedikit berbeda. Kemudian dari sana roh tanah Wan Xiang keluar. Dia sendiri agak terkejut. Kamu benar-benar membawa kepala Song Sising? Tanya roh tanah Wan Xiang. Jujur memang belum lama sejak roh tanah Wan Xiang memberikan misi pada Fang Yuan. Tapi dia sungguh sudah mendapatkan kepala dari Song Sising.
Roh tanah benar-benar terpukau, apalagi dia tahu benar kekuatan dari Song Sising. Kalau Song Sising itu tidak kuat, tidak mungkin dia akan menderita dan kemudian mati sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, Fang Yuan lalu tertawa dan kemudian melemparkan kepala dari Song Sising. Melihat hal ini, roh tanah Wan Xiang menjadi percaya dan dia segera memberikan hormat pada Fang Yuan. Roh tanah Wan Xiang memberi salam pada Tuan. Ya, kata Fang Yuan yang kemudian melangkah masuk ke dalam tanah terberkati bentuk bintang. Nah, dari sini Fang Yuan akhirnya mendapatkan tanah terberkati yang kedua. Tentu ini akan meningkatkan kekuatan Fang Yuan dalam segala aspek. Ya, ini semua adalah rencana dari Fang Yuan yang sudah ia persiapkan secara apik. Dan kita akan dengarkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih dari Ane, sekian dulu untuk video kali ini. See you again di next video dan bye.